supaya peternakan kita itu menguntungkan baraya ya. Nah, oke kita bahas satu persatu tentang perkelincian ya. Terutama kita perkenalkan dulu kelinci apa ya sih yang ada di kandang saya. Nah, mengapa sih saya terjun di dunia perkelincian gitu ya, terjun atau merintis di dunia perkelincian. Terus kelinci apa saja yang saya ternak ya di sini ya. Nah, di sini saya mau bercerita dulu nih. Dulu sebelum saya punya sebanyak ini, dulu saya tidak punya hobi tentang perkelincian atau tidak punya hobi seputaran hewan gitu ya. Tapi alhamdulillah nih dulu diperkenalkan seorang teman gitu ya. Ada saya melihat teman-teman satu orang teman namanya Tatan gitu ya. Terima kasih Kang Tatan nih, berkat Kang Tatan bertemu kita. Saya jadi peternak kelinci. Saya lihat tuh dia posting-posting kelinci terus. Nggak tahu apa sih ini. Pas dilihat kelinci lucu-lucu amat gitu ya. Terus bentuknya juga banyak gitu ya, jenisnya juga banyak, saya baru tahu waktu itu tuh. Cuman pas itu saya lihat, wow, eh, menjanjikan gitu ya. Oke, nah, terus kita sambil belajar nih. Saya tanya tuh, terus Kang bisa nggak saya beternak seperti ini? Bisa saya mengurus seperti ini? Ya bisa kata dia juga. Ya saya langsung coba beli dua di bukan beli dua ya, saya membuat dulu kandangnya dari seadanya dari kayu gitu ya. Terus kita ambil lokalan dulu kita punya lokal dulu 2 ekor gitu. Nah, dari situ saya mulai berpikir, nah kalau dari lokal sih segini, kalau dari hias segini gitu. Ada untungnya kita golangkan, putarkan lagi. Nah, saya waktu itu alhamdulillah nuh mulai berkembang ya, mulai berkembang di dunia perkelincian gitu ya. Eh, jadi semakin banyak gitu ya, semakin banyak singkatnya itu semakin banyak kelinci yang berkembang, beranak, terus kita simpan lagi untuk dijadikan bibit, terus begitu berulang. Nah, sehingga saya itu dulu tidak menggunakan atau tidak bermodal banyak untuk membeli kelinci dulunya. Soalnya saya belum paham ilmunya benar-benar gitu. Kalau dulu gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kita tuh mulai ada untungnya dari kelinci walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Nah, saya berpikir tuh, nah kalau uang ini kita belikan bibit lagi gimana? Nah, saya coba belikan bibit lagi dari keuntungan yang dari kecil-kecil, dari semula misalkan jual anak 1 2 ekor gitu, terus saya kumpulkan, belikan lagi, ada untung belikan lagi. Ternyata alhamdulillah dari itu saya punya 10 ekor dulu, 10 ekor berkembang 10 ekor, udah 10 berkembang lagi dari ada hasil jual anaknya gitu ya, dari hasil kita ngambil lagi dari kawan-kawan gitu ya. Alhamdulillah berkembang berkembang berkembang. Yang dulu ini kandang juga belum menggunakan galvanis seperti ini Baraya, karena kalau hitung-hitungan si galvanis seperti ini lumayan modalnya Baraya ya. Lebih dari kalau 100 ekor ya kurang lebih lah 15 jutaan mah kudu lah gitu Baraya, apalagi sama kandang ini 2 tingkat seperti ini saungnya ini kan kita dulu saungnya juga seadanya Baraya, seadanya jadi dari kayu dari bambu gitu ya. Alhamdulillah udah bersyukur banget sebanyak ini udah full galvanis nih, udah galvanis. Nah dipadukan dengan kayu. Nah ini kayunya ini 6x4 yang 4x4 ini. Jadi lebih kokoh gitu ya, pesanan gitu ya. Nah, alhamdulillah tuh. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah nih berkembang seperti ini, banyak sudah banyak. Nah, rencana sih di atas semuanya full gitu, tapi ya belum terlaksana dikarenakan di atas apa ya, saya masih belum fokus masih bekerja di pekerjaan yang lain gitu ya. Seandainya nanti misalkan sudah fokus bisa full ke atas. Ini juga saya mengurus kelinci ini juga ya kurang lebih 100 lah gitu ya, kurang lebih dari 100. Ini saya sehari ngaritnya itu harus 2 karung Baraya. Emang sih nggak habis langsung ya.
nggak habis langsung tiap hari harus ngarit, nggak. Eee, saya ngarit 2 karung itu untuk, 2 hari atau ketiga harinya harus ngarit. Jadi 2 hari full, nah kali ketiganya itu harus ngarit lagi gitu ya. Nah, kita, rencanakan dulu kalau untuk, beternak kelinci, pakannya itu di kandang kita itu harus menggunakan apa gitu ya. Apakah kita mau menggunakan hijauan atau kita menggunakan pelet. Nah, kita harus hitung-hitungan dulu tuh sebelum beternak banyak ya. Kalau untuk mengurus kelinci 1 ekor sampai 10 ekor masih lah ringan-ringan aja menurut saya gitu ya. Nah, kalau udah di atas 50 ekor, nah kita harus hitung-hitungan Mbak ya, dikarenakan itu harus apa ya, supaya tidak rugi lah intinya ya. Nah, kita hitung-hitungan apakah kita harus akan menggunakan hijauan atau rumput atau juga kita bisa full pelet gitu. Emang sih kalau full pelet ya kita tidak ribet pakai hay gitu ya, tidak ribet ngarit gitu. Tetapi itu ekonomisnya lumayan Pak ya, modalnya lumayan kan untuk membeli pelet. Nah, bisa juga itu dilakukan nanti kalau kita sudah berkembang tuh, di dalam dunia perkelincian, kelinci kita sudah di-upgrade dengan kelinci-kelinci yang, levelnya lebih bagus gitu ya. Kalau untuk sementara, buat pemula ini jangan dululah ke level broad, jangan dulu ke level show gitu ya menurut saya, gitu ya. Itu sih terserah Anda sih kalau punya uang ya. Kalau untuk belajar jangan dulu ke sana gitu. Jadi kita yang levelnya di bawah broad dulu lah, supaya kita paham dulu bagaimana cara mengurus kelinci, bagaimana cara penanganan ada yang sakit atau, apa tentang, pengurusan kelinci itu Mbak Raya ya. Dikarenakan dengan pengalaman sendiri nanti kita akan tahu. Nah, kita kalau sudah tahu nih caranya gimana, perkembangbiakannya gimana, nanti terus kita sudah punya modal, boleh tuh ditambah atau di-upgrade ke kelinci yang kualitasnya lebih bagus, brood atau sow. Nah, brood atau sow pasti kan lebih mahal gitu, Bro ya, lebih mahal daripada kualitas kelinci pet di bawah brood gitu ya. Nah, seperti ini saya sih masih pet-petan gitu ya. Nah, ini kan ada Fujilok nih, kita main di lucu-lucuan aja gitu, belum dimain show-showan gitu ya. Kita baru main di lucu-lucuan aja gitu tuh. Nah, ini salah satu jenis kelinci Fujilok. Nah, Fujilok ini kelinci hias yang apa ya? Telinganya itu ke bawah tuh, ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah mulai siap diadop untuk usia 1 bulan 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah mulai siap diadop ya. Kalau kurang dari 1 bulan ya kurang siap untuk diadop, masih nyusunya masih kenceng gitu ya, saran saya. Nah, kelinci-kelinci yang ada di kandang saya itu yaitu salah satunya adalah Fujilok. Yang kedua yang sekarang ada ya, yang kedua ini Nederland Drap. Nah, ini Nederland Drap. Nah, Nederland Drap ini termasuk kelinci mini yang mana telinganya itu ke atas ya, ke atas tetapi lebih pendek dibandingkan kelinci-kelinci lokal gitu ya. Emang kalau kualitas yang broad atau show itu si telinganya itu lebih pendek lagi Baraya. Ini kan baru kualitas pet ya. Baru kualitas pet. Jadi kualitasnya nomor 3 mungkin ya. Kalau yang paling atas show, yang kedua broad, nah ini pet gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah pet-petan juga ini sudah lumayan gitu Bar ya untuk kelinci hias gitu. Nah, ini Nederland Drap termasuk kelinci mini ya. Nah, ini juga sama Nederland Drap, cuman beda warna ya. Ada oranye. Nah, ini masuknya oranye nih kalau di dunia perkelincian nih. Nah, ini. Terus jenis-jenis warnanya juga ada berbagai macam gitu ya, ada berbagai macam jenis penyebutannya. Kita belajar nanti ya kita. Sama-sama kita perlahan. Nah, seterusnya ini ada jenis Holland Lob. Holland Lob. Nah, ini Holland Lob. Yang tadi kan Fujilok tuh. Nah, ini Holland Lob. Yang mana perbedaannya itu Holland Lob itu bulunya lebih halus ya. Bulunya pendek,
telinganya sama ke bawah, tapi lebih pendek, telinganya, terus juga, si bulunya lebih halus, bulunya pendek tetap segini, nggak panjang-panjang, nggak nambah panjang, tapi kalau untuk jenisnya yang sebelahnya ini nih, Fujilof, ini jabrik baraya, meskipun, sama-sama telinganya ke bawah tapi jabriknya, bisa dibedakan nih. Nah nah ini bisa dibedakan kan, tuh. Nah yang ini Fujilof agak jabrik tuh. Yang ini halus bulunya, lebih halus ya, Holland Lock. Nah, gitu. Sementara ini di kandang saya ambil 3 jenis aja dulu ya. Bukan 3 aja jenis dulu ya. Dulu sih pernah banyak jenis di kandang saya, tetapi ya itu disesuaikan lagi dengan waktu kita, dengan ekonomisnya seperti apa gitu. Ya, yang lebih dominannya sekarang ya saya ini aja dulu, 3 aja dulu, FL atau disebut juga Fujilof, ya, terus juga Holland Lock dan juga Netherland Wrap. Dulu sih banyak, ada Dutch, ada Angora. Tuh Angora lucu, lebih lucu-lucu pada cuman Angora itu aduh saya nggak keburu, nggak nahan pencukurannya ya. Soalnya kalau Angora kurang lebih dari 3 bulan atau 4 bulan sekali itu harus dicukur. Emang lucu banget itu Bang Angora tuh, bulunya lebat banget seperti kucing Angora lah kayak gitu. Tetapi emang harus harus dicukur gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu yang harus dicukur. Aduh, Korea ini apa nih? Ini ada anak anak yang mana ini? Ada di sini ya. Lah. Kok masa ini yang sudah anaknya gede lahiran lagi? Aneh ah. Masa ini lahiran lagi? Anaknya kan udah gede nih. Jangan-jangan ini Bre, jangan-jangan ini anak yang mana nih? Kita cek dulu ah. Barangkali ada yang beranak ini tapi jatuh ke sini, tapi aneh nih ada di sini nih. Masa sih ini kan anaknya udah gede nih tuh. Ini anaknya udah gede, masa lahiran lagi ya? Oke. Kita cek dulu ini anak siapa nih? Saya mau cek dulu nih. Ini simpan dulu lah di sini nih. Ini anak yang mana ya? Aduh. Kita cek barangkali ada yang beranak nih. Soalnya masa sih kalau perbedaannya jauh gitu. Ini sudah lahiran berapa hari ini, ada aneh juga nih. Aduh. Kita nanti cek lagi ya. Ini itu yang barusan anaknya yang mana nih? Ini nggak ada. Terus ini udah agak gede juga nih. Nanti kita cek lah. Nah, seperti itu Baraya. Nanti kita akan cek barusan yang anak barusan. Nah, banyak juga dari pengalaman ke perkelincian nanti kita akan bahas-bahas lagi. Sekarang kita akan mulai dulu dari pembersihan ya setiap pagi dan sore hari itu dilakukan pemberian pakan ya. Nanti kita update lagi, kita bikin video lagi selanjutnya. Untuk sekarang saya akan bersih-bersih dulu, akan live dulu nih ya. Mau live dulu ya. Nah, oke. Tunggu lagi dalam kesempatan berikutnya kita bahas seputar perkelincian ya. Sekarang perkenalannya sekian dulu, nanti kita lanjutkan dengan pembahasan tentang perkelincian selanjutnya. Oke, like dan subscribe di akun @randombanget 7Y 7 underscore YT bukan apa. Itu ya akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bertemu lagi. Salam sukses selalu peternak kelinci.